Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Begoders akut ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Ya, sebenarnya saya letih sekali ya. Harusnya saya mau istirahat, tapi karena saya punya tanggung jawab terhadap kehidupan saya dan pekerjaan saya hanya dari YouTube ini aja lagi, maka mau tak mau saya jujur kepada Anda, saya kejar setoran. Sebab bulan 2 sampai bulan 3 ini saya kan sakit, jadi kemarin YouTube-nya jatuh, saya memoto, harusnya jobnya banyak, jadi saya oper karena nggak bisa saya bergerak ya kawan-kawan ya. Ya itulah yang terjadi. Jadi mohon maaf pada kalian semua kalau saya kerja keras banting tulang dengan YouTube ini ya. Ya saya bekerja kawan. Jadi kerja saya YouTube. Jangan kalian kira seolah-olah saya nggak ada kerja ya. Kalau TikTok ya saya hanya sambilan saja. Ya. Kenapa sambilan ya? Karena semua keledai-keledai itu kan lari ke sana semua. Jadi saya buru dia ke sana. Saya cari di YouTube udah sepi semua entah kemana-mana ya. Saya cari ke TikTok rupanya di sana sarang mereka. Dan selama 3 hari saya kejar terus menerus Sinandar dan tadi sudah tuntas ya. Fitnah-fitnah atau hujat-hujat yang dilakukan Nandar sama Kainama. Kainama kan tidak berani berdiskusi dengan saya. Kalau dia berdiskusi dengan saya paling seperti Sinandar itu tidak bisa apa-apa ya. Ya. Yang pertama kami berdiskusi mengenai Yesus disalib apa enggak ya. Kalian adalah saksi dari setiap perbincangan saya dengan Sinandar dan kalian kan kemarin sudah melihat ya bagaimana ketika Sinandar mengatakan poin yang saya dapat pertama dia bercerita Yesus tidak disalib dasarnya dari Bible, kemudian diambilnya Injil Basiledes dan lucunya dan uniknya dia mengatakan ya ini sama dengan apa yang disampaikan Al-Quran katanya. Surah 4 157 ya. Di situ dia sudah buat blunder kawan. Maka saya katakan kepada Sinandar ya bahwa Nandar kamu sudah melakukan sebuah blunder itu ya. Seolah-olah kamu mengatakan bahwa sumbernya Al-Quran itu dari Basiledes. Karena kitab Basiledes lebih dahulu ada daripada Quran ya. Basiledes itu lebih tua kawan daripada Quran itu sendiri ya. Quran kan abad ke-6. Basiledes itu abad permulaan ya dan abad ketiga lah cocoknya. Tepatnya ya. Nah, suaranya kecil lah ya. Tes. Wah, sudah sebesar ini kok kecil. Harus aku bagaimana lagi ya kawan-kawan ya. Tunggu ya, aku tes dulu ya. Aku lihat dulu apakah memang kecil ataukah memang sudah besar. Tes, 1, 2, 3 tes. Kalau ininya sih udah pas ya. Bawah ini sudah pas. Tes. Tes. Ini udah besar sekali lah ini. Kecil dari mana lagi aku nggak tahu ya, udahlah. Menurutku udah besar, nanti terlalu besar. Oh ya udah besar. Udah ya. Oke. Besarkan aja lah volume kalian itu lagi ya. Pak Jono nilai sudah ya. Saya ada ini tapi belum setiap saya pakai. Saya bingung suaranya tidak masuk atau gimana ya. Nanti saya coba lagi minggu besok saya cari ada perangkatnya alatnya satu lagi ya. Casnya sama ada kabel apanya datanya itu ya. Ya. Bagus aja suaranya kok. Ya udah. Nah, kawan-kawan, tanpa malu-malu Sinandar mengambil Injil Basiledes, maka saya hantam dia di situ ya. Wow, kau sama saja mengatakan bahwa Quran itu sumbernya dari Basiledes atau sebuah kemiripan. Mana lebih tua, Basiledes atau Quran? Tentu Basiledes ya. Kemudian dia di situ panik kawan. Ya. Saya bilang di Al-Quran tidak ada menjelaskan ya kenapa Isa harus disalib, kapan dia ditangkap, kapan dia ini segala macam ya. Dan yang uniknya kawan, dia mengatakan bahwa yang disalib itu yang diserupakan namanya Yudas. Dari mana kau tahu? Itu kan tafsir Kemenak. Maka saya katakan kepada dia, hebat sekali Kemenak ini bisa mengatakan Yudas. Sementara Allah SWT tidak ada berkata tentang Yudas ya kawan-kawannya. Dan di situ dia mulai gelisah-gelisah ya. Saya lihat sekali itu ya.
dan mukanya emosi, mau nangis dia, kasihan aku lihat dia. Dia terus mengatakan bahwa ah, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dicinggungnya situ Yesus menikah kan. Mohon jangan kau katakan Yesus menikah, besok itu kita bahas kembali, aku bilang ya. Di situ diduduk dua malaikat, satu di kepala, satu di kaki. Kemana Yudasnya, aku bilang. Tahu kalian jawabnya apa? Oh, Yesus pergi menguburkan Yudas. Maka Yesus kelihatan seperti pengerja taman, ya kan. Baru di sisi lain dibilangnya Yudas perutnya terbelah. Diambilnya Kisah Para Rasul loh. Kisah Para Rasul kan 40 hari setelah Yesus bangkit. Itu kan mau naik ke surga ya. Jadi saya bilang lah, ketika kau lihat Yesus menguburkan Yudas, setelah itu tiba-tiba mayat Yudas diangkat, diletakkan dengan perut terburai. Kan lawak kawan ya. Terus dia menyamakan dengan Qur'annya. Sudah jelas Nabi Isa diangkat dalam kondisi tidur, kawan. Ya, bagaimana dia bisa menguburkan Yudas? Kan lawak ya. Tapi ya sudahlah. Saya buka saja ruang diskusi. Mari kita masuk ya kawan-kawan ya. Sambil saya menguraikan diskusi saya yang kemarin. Ya. Bahwa di diskusi yang kemarin itu juga sangat-sangat lucu ya. Lucunya bagaimana? Coba kalian lihat diskusi kemarin itu lucunya begini. Masuk kami sesi kedua mengenai Yesus Islam. Saya minta dari Quran satu ayat di mana Yesus mengatakan bahwa dia seorang Islam. Diambilnya ayat yang mengatakan Hawariyun itu Muslim. Siapa nak? Jadi aku bilang, lo itu kan Hawariyun, bukan Isa. Isa mana pernah mengaku Islam. Di dalam Quran yang mengaku Islam itu katanya Musa, Ibrahim. Ya itu tafsir lama, tafsir baru, bukan Islam, tapi sudah menjadi Muslim ya kan. Ya hancur minalah dia. Mulai dari nama Allah kan segala macamnya. Baru tadi saya puas membalbali dia mengatakan Yesus menikah ya. Saya kan bukan orang bodoh. Ya tambah waktu Sinandar supaya dia menjelaskan surah 13 ayat 38. Wah macam dijelaskannya. Ya semua Nabi Rasul itu diberi istri katanya kan. Ini ayatnya oke. Ya tambah lagi 1 menit lagi saya bilang kan. Supaya dia menjelaskan apa itu? Apa itu deh? Oh sangka yang baru. Tambah 1 menit lagi supaya dia menjelaskan. Di dalam Al-Quran tidak ada nama istri Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada nama anak-anak Nabi Muhammad. Tolong jelaskan dari mana data itu dia dapat. Mulai dia dapat. Oh itu dari Sirah Nabawi. Tidak tahu dia kawan. Dia makan Batman di situ. Baru ku hajar lah dia kan. Oh anaknya Yustus Tamar ya. Di dalam Alkitab mana ada Tamar. Di Al-Quran apa lagi. Aduh habis dia kawan. Baru bilang ya Maria kan punya anak cucu, ini ayatnya. Berarti Maria punya anak lagi, aku bilang. Bukan berarti dari Yesus saja. Kan anak cucu, bisa jadi Maria punya anak lagi dan anaknya itu beranak. Kan begitu kawan. Diam dia mendalilkan. Nah sekarang kau mendalilkan surah 13 ayat 38. Tahu enggak kau Yahya itu tidak menikah? Oh enggak, Yahya menikah. Dia melawan fatwa ulama nanti ya apa? Istimewa ulama yang mengatakan Yahya mati tidak menikah dia kawan-kawannya. Karena dia dibuat situ tidak memiliki nafsu atau memelihara nafsu ya. Datang dia ngotot ya kan. Lawak lah kawan. Oke ini sudah ada yang masuk. Kita angkat saja Pak Melki. Halo Pak Melki, selamat malam. Hidupkan mikrofonnya Pak, silakan. Selamat malam mulai. Seru ya. Seru itu betul-betul ya. Seru. Sinandar itu kenapa sih maunya bahasa Ibrani terus? Kalau saya Bang Rudi, ya, Alkitab kalau Alkitab kita bahasa Ibrani saya tidak mengerti Bang Rudi. Terus terang. Yang saya mengerti Alkitab tuh kalau dia dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, kalau ada di gereja bahasa Ibrani, mana saya tahu. Itu aneh, selalu dia memperlihatkan kehebatan bisa bahasa Ibrani. Ibrani kan dia tulis sendiri aja itu, bukan dari buku, bukan. Ya kan? Nah, lalu satu tadi yang memang kalau di mereka itu kan tidak boleh mencium kaki atau tangan kalau bukan muhrim, ya kan? Tapi kalau di Kristen tidak ada di Alkitab yang melarang yang laki-laki atau perempuan misalnya mencium tangan
kalau kami bersalaman dan anak kami dan keluarga kami, tidak tahu laki-laki perempuan, mereka sering mencium tangan. Kalau untuk saya, tapi kalau untuk mereka memang benar tidak boleh karena bukan muhrim. Kita akui itu. Dan dia tadi, lalu dia tadi bukan membawa, sebentar, dia tadi bukan membawa ayat dari Bible, tapi membawa dari Gitin. Gitin itu kan dari kitab Yahudi Talmud. Jadi saya bilang apa urusannya Talmud dengan ajaran Kristen, saya bilang. Silakan. Iya. Lalu yang dia katakan semua rabi itu menikah. Rabi itu artinya guru. Kalau menurut saya di Alkitab tuh, rabi itu artinya guru. Nah, kalau semua guru harus menikah atau semua guru tidak boleh menikah, saya tidak pernah menemukan ayatnya di mana. Kalau guru itu harus menikah. Lucu ya. Otaknya kemana sih? Rabi itu kan guru, artinya Yesus itu kan rabi, guru. Kok guru harus menikah? Kami di sini banyak guru tidak menikah lah. Guru-guru SD terutama. Itulah saya lucu sekali mendengar si Nandar itu, kok otaknya kemana ya? Oh, Ibrani terus untuk apa Ibrani? Itu yang menyesatkan kita. Jadi kita pakai yang kita mengerti aja, yang tidak kita mengerti untuk apa. Oke lah, terima kasih dulu. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Melkia. Si Nandar ini kan ada sedikit kelainan jiwa ya, tapi memang harus kita akui usaha dia untuk bicara bahasa Ibrani itu bagus, tapi mengenai kebenaran ucapan dia kan masih perlu diuji ya. Tapi sudah hebat itu kawan, kita harus akui. Dan makanya saya bilang kamu ini seperti ahli Taurat, bisa membaca bahasa Ibrani tapi tidak mengerti. Sama dengan orang sida-sida yang dari Afrika, dia bisa membaca tapi tidak mengerti ya. Lucunya dia, kan dalam hukum ini siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Dia tahu dia itu kawan, karena dia pengacara. Dia mendalilkan tapi tidak ada sinkronisasi kawan. Ya, Yudas itu disalib, maka di Kisah Para Rasul dilihat perutnya terpecah, terbelah di jalan tengah jalan. Pertanyaannya, dia disalib di Bukit Golgota, tiba-tiba perutnya terburai di tengah jalan. Jalan yang mana lagi itu? Berarti terjun dia dari Golgota ke jalan itu. Jadi saya bilang, loh, Yesus kan sudah menguburkan si Judas. Kok bisa lagi mayatnya keluar sehingga terlungkup di tengah jalan? Kurang ajar mayat Judas ini kan. Pergi pula dia terlungkup di tengah jalan. Aduh. Gak ngerti aku melihat si Nandar ini, tapi ya sudahlah. Itulah pengetahuan dia, tapi dia sudah mengakui bahwa Injil Basiledes lebih tua dari Al-Quran. Saya tanya, malah lebih tua Al-Quran atau Basiledes? Kok mirip ya? Apa kebetulan? Dan hebatnya Basiledes berani mengatakan Simon dari Kirene. Dia pun bingung. Wah, wajah Yesus berubah. Ini bisa berubah katanya. Alkitab tidak menuliskan bisa jadi berubah apa. Tetapi di situ dikatakan berubah menjadi bercahaya dan terang. Kalau kau bilang berubah, nanti pas di kuburan itu wajah Yesus yang mana? Apakah masih di tubuhnya Yudas atau sudah diambil Yesus ya kan gitu kan? Ya tapi itulah kemampuan mereka hanya segitu ya. Kita bisa apa? Tapi tadi saya memang puas ya mengatakan kepada dia, selama ini kau terlalu menghujat Kristen, menghina Yesus. Kau bilang Yesus menikah, kau bilang Yesus tidak disalib, kau bilang Yesus Islam. Baru tadi dia mengatakan bahwa Yesus bukan Isa. Makanya saya bilang, mulai hari ini dan seterusnya kau pegang kata kayak Yesus bukan Isa. Aduh, ketar-ketir ya, dia mengatakan Yesus Islam. Artinya kan Isa itu. Tapi ya sudah. One and only itu nggak bisa diklik ya. Device not connected. Coba kau elo aja, nanti masuk lagi, ada tulisan elo di situ. Itulah kau mainkannya. Biar kita jelas pembicaraan kita ini kawan-kawan ya. Jadi sekarang itu kawan mereka ini memang nggak tahu malu muka tembok. Ya, jelas mereka sudah malu. Oke, mana buku yang bisa menjelaskan siapa istri Nabi Isa, siapa nama anak Nabi Isa? Nggak bisa dia kawan. Wah, kita nggak ada urusan ke Isa kan? Mulai dia pas buang badan kan. Oh nggak bisa, saya bilang. Kita kan dua arah juga ini, Isa dan Yesus ya. Dan kau selalu mengatakan Yesus adalah Isa. Kan begitu kawan. Tapi kali itu dia, Pak Rudi kenapa suara tidak besar seperti biasanya? Wah,
Aku besarkan harus ku gini lagi kawan. Tes 1 2 3. Tes. Tes 1 2 3 tes. 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 Ah, sudah besar tuh kawan. Tes 1 1 2 3 3 2 1. Tes. Tes 1 2 3. Tapi tadi ketika aku berdebat, ada aku marah sama seorang penggemarku yang mengirim WA sama aku. WA-nya itu terlalu memaksa ya. Dia bilang begini, hajarlah ya tentang si Mr. M, tentang menikah bocil katanya. Aku bilang, muncul kau, keinginan kau aku dipenjara ya. Terkadang aku jengkel sama penggemar perkaranya. Layak sekali-sekali bahas Mr. M lah menikah bocil katanya. Kan kurang ajar kawan, kan sama dengan bunuh diri. Terus dihina dia pula, bilang ini, lah sekarang sudah enggak kurang tembakan, mematikan, bukan seperti dulu katanya. Kan goblok kawan. Dia aku bilang jangan kalian sentuh-sentuh nama Mr. M itu. Sementara dia menyuruh untuk menyerang Mr. M. Aduh, aku bilang. Dan judul kami pun tidak mengenai Mr. M, nikmati. Oh iya, tunggu ya. Audio. Tes 1 2 3. Tes audio itu tidak. Udah, tes 1 2 3. Tes. Udah, seperti ini juga. Duduk. Loh. Kok belum hidup ya? Ini udah. Tes 1 2 3 tes. Oh iya, ini udah. Ya kawan-kawannya, maaf ya. Terkadang memang selalu begitu ya. Suara tidak keluar, suara kecil. Ini sudah ya kawan-kawannya. Terima kasih atas masukan kalian. Ini Bang, gimana kabar? Baik. Lagi live. Nah, kawan-kawan silakan masuk, kita diskusi ya. Kemudian tadi sore itu saya bilang saya hancurkan, saya bumi hanguskan akun YouTube saya jikalau kau bisa menemukan buku catatan Islam mengenai Nabi Isa punya istri, siapa nama istrinya dan siapa nama anaknya. Wah, getar-ketir Sinandar ya. Kamu mengatakan Isa itu menikah. Ayatnya saja di surah 19 ya, ayat 31 23 ya. Nanti bisa dilihat, atau 32. Di sana jelas dikatakan pada saat aku lahir, mati dan bangkit. Kawinnya enggak ada, aku bilang. Karena dia memang tidak mengenal nikah ya. Jadi dia di situ ketar-ketir dan dia memaksa Yesus rabi, memang rabi Yesus. Rabi kan artinya guru, karena dia pergi mencari muridnya. Lah, muridnya bukan hanya orang Yahudi, orang Yunani juga ada, kan begitu kawan. Beda dengan rabi-rabinya Yahudi, dia kan punya sebuah sekolah, dari orang datang ke situ kawan. Jadi kalau Yesus tidak punya sekolah. Mana ada Yesus mengajari si Petrus, wah begini bogono, enggak ada itu ya. Jadi mereka memang sudah sudah itu ya kawan-kawannya, sudah pening lah melihat kenyataan bahwa mereka ini sudah enggak bisa apa-apa lagi ya. Makanya aku ambilkan sebentarnya, aku patahkan surat 13 ayat 38mu yang mengatakan Isa menikah. Aku bilang, kau baca aja surah 19 ini ya. Isa aja mengaku dia tidak nikah. Yohanes juga demikian ya, Yahya. Anaknya Zakaria ya kawan-kawannya. Itu Yahya, itu anaknya Imam Lewi di dalam bait Allah. Kan paham kalian ya? Artinya Yahya itu pun jadi imam atau jadi apalah, ahli Taurat itu ya, imam lah kita bilang. Tapi kenapa dia tidak menikah, saya bilang ya. Kalau kau juga membawa kepada kekristenan, dia rabi. Yohanes kan tidak menikah, mati kepalanya dipancung ya, sama dengan Yesus. Umur 33 tahun dia harus disalib. Wah, kemudian dia ngambil Bambang Nursena, umur 18 tahun Yesus menikah. Oke. 18. Berarti wafat umur 33, berarti 17 tahun ya, atau 18 hamil 9 bulan jadi 16 tahun lah. Oke, saya bilang. Lah, masa anak 16 tahun bisa mau mendaftar menjadi imam? Kan itu yang terjadi ketika dia mengambil kisah para rasul satu itu, di mana Justus dan Matius diundi.
Kan lawak kawan. Dan kalau kita merujuk kepada Bible, 6 hari sebelum Yesus disalib atau bangkit, ya lupa saya, penting itulah 3 hari 6 hari. Ya. Jelas-jelas di situ Maria Magdalene baru meminyaki kaki Yesus. Ya, meminyaki kaki, mencium kakinya kawan. Beda dengan mencium kering dan segala macam. Misalnya kita ini di sekolah lah, kita nggak muhrim dengan guru, kita cium tangannya pulang sekolah, bisa nggak? Nggak bisa. Wah, mencium gini, oke, saya buka Yakub mencium Rahel. Wah, tapi itu kan istrinya. Pada saat itu belum istrinya. Dan mereka akhirnya menikah, kan bukan karena itu, ya kan, bukan karena ciuman itu. Ya, disitulah mereka tidak mampu lagi membantah. Jadi ya sudahlah, saya cukupkan tadi sampai di situ. Memang sudah, dia nggak bisa apa-apa lagi kawan. Paling hanya mau menyerang-nyerang saya. Wah, kamu nanti saya ajari gratis. Kan lawak-lawak jadinya kawan-kawan ya. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi. Kalian sudah menyaksikannya semua ya. 3 hari ini saya buru mereka mempertanggungjawabkan Yesus menikah, Yesus tidak disalib, dan Yesus beragama Islam. Yesus beragama Islam itu yang lawak sampai mau nangis dia kawan. Aduh. Banyak orang ini kawan tidak mengerti apa yang dia ucapkan, asal nyap-nyap aja. Dia mengatakan, wah, Maria tidak melihat Yesus karena itu bukan Yesus, wajahnya berubah katanya kan. Kan lawak kawan. Sekalipun wajahmu berubah, kalau kau hadir di situ, suaramu apa berubah? Tidak kawan, tidak berubah suara. Kenapa Maria itu sampai tidak melihat? Karena waktu itu kan malam, melihat tidak, tapi suara didengar dia. Maka ketika dipanggil kedua kali, baru dia bilang guru. Dia tidak melihat jelas, tapi karena dipanggil, suara lagi penuntun dia kawan ya. Itulah mereka yang tidak paham kawan ya. Jadi ya asal tabrak sana tabrak sini, yang penting asik. Kawan-kawan, saya minta maaf sekali kawan, kenapa saya ngantuk sekali, nggak tahu kenapa ya. Apakah karena tadi ada saya kegiatan jadi capek, ya beginilah apanya ya. Tadi saya juga diajak lagi debat jam 8, saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa ya, karena tidak lagi semangat. Saya lihat apa itu bekas luka saya itu kawan, kayak ada menonjol daging gitu ya, tapi dia belum tertutup. Saya lihat masih ada celah panjang gini, tapi ada menonjol daging kecil ya. Saya jadi agak khawatir, rencana saya mau check up lah dulu minggu ini atau minggu depan lah, pas habis puasa, habis libur puasa ini kawan-kawannya. Nanti kan tanggal 22 itu libur ya. Saya suruh istri saya tadi moto, saya lihat panjang segini kawan. Ada sekitar 2 cm itu dipotong, tapi nggak beraturan motongnya. Nggak lurus, agak belok-belok. Sudah itu keluar kayak ada dagingnya kecil gitu, masih di permukaannya ya. Apakah itu karena untuk menutupi lukanya, saya nggak tahu. Takutnya saya ke dokter ditarik lagi tuh, pernah ditarik sakit kali kawan. Terus ada kawan mengasih kemarin foto, saya belilah ini obat gold, entah apa itu ya. Ya lumayan lah. Apa namanya itu ya? Ada goldnya lah. Saya sudah lupa tapi itu ya. Itulah yang apanya. Oke lah. Kawan-kawan, saya cukupkanlah dulu sampai sekiannya. Saya mau apa? Oh ini saya jawab dulu. Hasani Yusuf, Rudi tidaklah merasa malu framing sendiri. Udah ternyata dia emosi banget sama Nandar. Loh, aku bukan emosi sama si Nandar, tapi emosi sama kebodohannya ya. Makanya saya bilang 3 hari ini saya cari kalian ya. Saya bukan emosi sama orangnya, tapi sama kebodohan mereka ya. Kayak nama, dia membahas Kristen, tetapi tak mau membuka ruang untuk orang Kristen di situ mempertahankan imannya. Itu yang saya kejar. Maka saya emosional. Saya enggak emosional. Saya memang bicara berapi-api. Kenapa saya bicara berapi-api? Biar lawan debat saya itu semangat ya. Maka saya kasih dia challenge. Jikalau kau bisa menunjukkan siapa istri Nabi Isa dalam buku apa silakan ya, dan siapa nama anaknya, maka detik kau bisa menemukan saya bumi hanguskan channel saya. Itu enggak main-main maksudnya kawan ya. Bukan apa, bukan emosi, tidak, itu tantangan ya. Kemarin juga saya bilang, jikalau kau bisa membuktikan ada ucapan Nabi Isa mengatakan dia beragama Islam, ini telinga kau iris. Aku bilang enggak bisa dia kawan. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi. 3 hal itu sudah saya kejar. Yesus menikah,
Yesus kawin, Yesus tidak disalib, sudah KO mereka kawan, dan sangat bodoh dan tolol ya. Wow, Yudas dikubur, tiba-tiba ditemukan di tengah jalan, perutnya terbelah, artinya mayatnya terbang ke langit, jatuh dan perut terbelah. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Saya ngantuk sekali, salam Sang Debaters.